Selamat mendengarkan podcast ini. Orang yang normal, orang yang sehat secara mental pasti menginginkan perubahan. Mereka yang sakit ingin sembuh. Yang dalam problem finansial atau keuangan dapat menemukan jalan keluar, dipulihkan dari persoalan finansialnya. Apakah itu menyangkut hutang piutang, pekerjaan dan lain sebagainya. Yang belum mendapatkan jodoh ingin mendapatkan jodoh. Yang sudah menikah tapi belum punya anak ingin keadaan itu berubah memiliki anak dan lain sebagainya. Kalau keinginan kita mengalami perubahan hanya menyangkut masalah-masalah fana dunia, kita tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saudara ingat gambar ini, saudaraku sekalian. Harus mengingat terus bahwa kita pasti mati. Ini kuburan. Kita hidup ini hanya untuk persiapan bagi kekekalan. Ini tanda yang artinya tak terhingga. Untuk waktu yang tak terhingga. Kalau kita menginginkan perubahan hanya menyangkut masalah dunia, sebelum kubur, kita mengabaikan apa yang Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perubahan yang kita harus ingini terjadi dan berlangsung setiap hari adalah kesucian, keberkenanan di hadapan Tuhan, atau kesempurnaan. Ini yang harus menjadi satu-satunya obsesi kita, satu-satunya cita-cita kita. Adapun perubahan-perubahan yang kita harapkan semata-mata untuk mendukung terselenggaranya kesucian hidup, keberkenanan di hadapan Allah, dan kesempurnaan. Bukan masalah itu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di luar gereja ini, di luar gereja-gereja pada umumnya, yang dibicarakan hanya kefanaan. Apartemen, hunian yang nyaman, tas branded, mobil, semua masalah-masalah dunia fana. Hanya gereja yang harus menyuarakan hal ini, karena memang Tuhan Yesus datang untuk merubah cara, gaya hidup dan sistem kehidupan kita agar kita layak menjadi anak-anak Allah. Kalau gereja berkutat di sini, maka gereja itu bukan saja jahat, tapi sangat jahat. Sangat jahat. Nah, masalahnya yang kemudian menjadi persoalan kita adalah, apakah mungkin orang bisa mencapai kesempurnaan? Ini hal yang menjadi perdebatan banyak orang, termasuk teolog, termasuk guru dosen sekolah tinggi teologi. Apakah mungkin orang bisa sempurna? Seorang dosen sekolah tinggi teologi pernah mengatakan ini. Dan saya mendengar, kalau orang mengatakan bisa mencapai kesempurnaan, itu kesombongan. Dipandang sebagai kesombongan. Seakan-akan ia hendak menyaingi Tuhan. Seakan-akan hendak menyamakan Tuhan yang adalah satu-satunya yang sempurna. Sebab kesempurnaan itu milik Tuhan dan hak Tuhan. Manusia tidak berhak menjadi sempurna
dan tidak akan pernah menjadi sempurna. Itulah sebabnya kalau ada orang menyatakan diri bisa sempurna, itu dianggap sebagai keangkuhan di hadapan Tuhan. Pandangan itu keliru, saudaraku. Dosen itu salah. Saya harus mempersoalkan dulu apa itu kesombongan. Kesombongan itu pasti orientasinya pada hal ini. Yang pertama, sikap yang tidak mengakui keberadaannya hanya oleh karena Tuhan semata-mata. Itu kesombongan. Orang yang tidak mengakui, tidak menyadari bahwa keberadaannya hanya oleh karena Tuhan semata-mata. Yang kedua, orang sombong, orang yang merasa bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Yang ketiga, orang yang tidak mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Ia tidak mengakui bahwa manusia diciptakan hanya untuk Tuhan. Berarti orang itu antroposentris. Manusia menjadi pusat. Atau egosentris. Bukan teosentris. Teo itu Tuhan. Sentris itu pusat. Tidak berpusat pada Tuhan. Kalau menuduh orang yang menyatakan bahwa dirinya bisa sempurna itu kesombongan, yang menuduh ini malah yang sombong. Justru orang yang tidak berusaha sempurna itu orang yang sombong. Orang yang mencari kesenangan sendiri sesuai dengan seleranya. Orang yang berjuang mau sempurna itu orang yang mau memperkenan hati Tuhan. Teosentris. Bukan apa yang menyenangkan hatiku, tapi apa yang menyenangkan hatinya. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita tidak cukup melakukan sebagian dari kehendak Tuhan. Tapi harus semua dari kehendak Tuhan. Semua yang diingini Tuhan. Dan lulus dalam setiap ujian. Dan kelulusan dari setiap ujian itu menyenangkan Tuhan. Kapan seseorang bisa menyenangkan Tuhan? Pada waktu dia berkesempatan berbuat dosa, tapi tidak melakukan dosa itu, baru itu menyenangkan Tuhan. Jadi orang yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan, itu teosentris, saudara. Bukan untuk dirinya. Tentu kesempurnaan di sini nanti kita akan belajar artinya apa. Yang keempat, orang sombong, orang yang merendahkan orang lain. Atau menganggap orang lain lebih rendah. Biasanya ukuran yang digunakan itu ukuran lahiriah. Harta, kekayaan, penampilan, kehormatan manusia. Orang yang menyadari bahwa ukuran kualitas hidup manusia bukan pada hal lahiriah, tapi keberkenanan di hadapan Tuhan. Ia tidak akan menganggap dirinya lebih tinggi atau menganggap orang lebih rendah. Siapa yang bisa menilai manusia batiniah dan keberkenanan di hadapan Allah itu? Yang menilai Tuhan. Dia bisa naik oplet, tidak naik mobil sedan. Tetapi batiniahnya sedan, saudaraku. Dia tidak pakai baju mewah, tidak pakai perhiasan. Batiniahnya ada perhiasan. Perhiasan batiniah. Keberkenanan di hadapan Allah. Maka dia tidak bisa merendahkan orang lain atau meninggikan diri. Sebab yang menilai itu Tuhan. Tuhan sebagai hakimnya. Orang yang sombong itu orang yang merendahkan orang lain. Menganggap diri lebih tinggi dengan ukuran-ukuran lahiriah. Jadi kalau orang memburu kesempurnaan, sulit dia menjadi sombong. Sebab nilai diri seseorang tidaklah ditentukan oleh penampilan, performance-nya. Bukan diukur dari harta kekayaan, bukan diukur dari mobil yang dikendarai, dan lain sebagainya. Itu kesombongan yang nanti secara detail satu persatu bisa saya jelaskan. Saya mau menunjukkan frame besarnya dulu, saudara. Bingkai besarnya. Ada pula yang memandang bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak realistis. Jadi kalau orang percaya bisa sempurna itu tidak realistis. Di dunia yang sudah rusak,
dunia yang tidak sempurna ini menurut dia. Biasanya orang yang berkata bahwa tidak mungkin ada kesempurnaan di bumi, itu berangkat dari pengalaman hidupnya yang memang selalu salah. Dan melihat orang lain yang tidak pernah dia lihat benar. Atau tidak pernah menemukan orang yang tidak bercacat menurut dia. Saudaraku, kita tidak boleh membangun satu kebenaran berdasarkan pengalaman pribadi. Anda tidak bisa berkata, tidak mungkin orang bisa summa cum laude. Sementara saudara cum laude pun tidak pernah. Paling tinggi summa cum laude, magna cum laude, baru cum laude. Cum laude saja tidak pernah, bagaimana mau summa? You jangan berkata, tidak pernah orang bisa summa cum laude. Kau sendiri tidak pernah cum laude. Jangan karena kamu tidak pernah cum laude, kamu berkata tidak ada orang yang pernah bisa mencapai nilai summa cum laude. Lagi pula kamu tidak bisa menghakimi orang lain karena hal ini bukan manusia yang bisa melihat, Allah yang bisa menilai. Jadi orang lain sempurna tidak, kamu tidak bisa menilai dan kamu tidak berhak. Dan yang berikut, kita tidak bisa mengatakan bahwa sempurna itu berarti tidak pernah salah. Kalau orang berkata tidak mungkin orang bisa sempurna, pasti punya salah. Ya jangan bicara begitu. Kenapa? Kamu goblok. Kenapa goblok? Ya jelas nggak ada orang nggak pernah salah. Pasti orang pernah salah. Itu tidak usah kamu bicarakan. Semua orang juga pernah salah. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya bagaimana dari jahat menjadi kurang jahat, jadi baik, sangat baik, sampai sempurna. Ini maksudnya. Justru orang yang memandang kesempurnaan hanya dapat dicapai di surga, itu tidak realistis. Itu bodoh. Jelas di surga ada kesempurnaan. Tidak usah bicara itu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, you must be perfect, kamu harus sempurna. Itu tidak dimaksudkan nanti di surga baru sempurna. Nah kalau begitu Tuhan Yesus bodoh. Nggak usah ngomong, pasti sempurna. Jadi kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna, artinya di bumi ini kamu harus berjuang untuk sempurna. Itu bukan nanti di surga. Logikanya mesti begitu. Kalau orang berkata begini, saudara, yang bisa bertahan hidup itu hanya orang yang di kota. Di padang pasir tidak mungkin bisa. Di tengah lautan, waktu kapal yang ditumpangi pecah, dia hanya bergelantungan atau dia hanya menyelamatkan diri mengapung di atas papan, tidak mungkin bisa bertahan hidup. You tidak usah bicara orang di kota, hanya orang di kota yang bertahan hidup. Ini bicara soal normal ya. Sebab di kota jelas banyak supermarket, restoran dan lain-lain. Tapi kalau saudara berkata tidak mungkin orang yang ada di padang gurun atau di tengah lautan karena kapal pecah bisa hidup. You nggak bisa bilang begitu. Saya harus persoalkan di padang pasir berapa lama? 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam. Kok begitu? Ya sebab nanti kaitannya dengan Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan. Itu kaitannya di situ nanti. Oh tidak mungkin orang di padang gurun bisa hidup. Ya kalau 3 bulan tidak bisa, 3 minggu bisa mati, 3 hari juga bisa kelengar. Kalau 3 jam belum tentu. 3 hari saja mungkin masih hidup. Tidak bisa ilustrasi itu dikenakan untuk ini. Karena orang yang ada di tengah padang gurun dan di tengah lautan itu tidak sama dengan kehidupan sehari-hari dalam kendali dan kontrol Tuhan. Kadang-kadang teolog tuh mau menang sendiri begitu. Tapi kalau ketemu saya kupas itu. Kamu mau menang sendiri, kamu duduk manis dulu, dengarkan. Kita baca dulu Matius 5 ayat yang ke-48, saudaraku sekalian. Matius 5 ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau saudara ya dengar orang buru-buru berkata, tidak mungkin orang bisa sempurna. Saya pastikan pengertian sempurna dia dari epistemologi dan dari terminologi dan dari etimologi dunia. Pasti dia mengambil konsep dunia di otaknya.
Kita harus kembali ke Alkitab dong. Alkitab bicara apa mengenai sempurna? Dalam bahasa aslinya, sempurna itu teleios. 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 Teleios itu punya beberapa pengertian. Saya tidak mengambil dari mana-mana, saya ambil dari apa yang dictionary, yang kamus tulis. Dan saya tidak rundingan dengan si penulis kamus. Kata teleios berarti yang pertama brought to its end. Membawanya sampai akhir. Membawanya sampai akhir. Ini gak rundingan loh saya saudara. Kalau ibarat seorang penterjemah harus disumpah dulu, you percaya saya gak usah disumpah, saya gak nipu saudara. Dan bagi yang bisa bahasa Yunani, you lihat kamus akan menemukan kata brought to its end. 2 berarti finish, selesai. Teleios juga berarti wanting nothing necessary to completeness. Tidak dibutuhkan atau tidak membutuhkan apapun guna melengkapi. Jadi cukup. Teleios artinya cukup. Teleios juga bisa berarti, kalau bahasa Inggris perfect. Tapi juga bisa berarti consummate human integrity and virtue. Artinya kesempurnaan integritas dan kebajikan. Teleios juga bisa berarti full ground, pertumbuhan yang penuh atau semacam full speed. Full ground. Kata teleios juga bisa berarti adult, dewasa. Dewasa secara biologis. Atau full age, sepenuh usia atau sampai usia. Teleios juga berarti mature, matang. Adult belum tentu mature. Kalau mature biasanya adult. Orang tua belum tentu dewasa, saudaraku. Orang dewasa biasanya umurnya sudah tua karena punya pengalaman. Menjadi tua itu otomatis. Menjadi dewasa itu perjuangan. Brought to its end. Membawa sampai ujung atau akhir. Ini sama dengan full ground, adult, mature. Sekarang saudara harus mulai memperhatikan dengan serius. Sebab untuk menjawab apa itu sempurna, take time untuk explaining, untuk menjelaskannya. Begini Bapak Ibu saudara. Ini sambil usia 80 tahun ya saudara. Dengan usia 80 tahun diharapkan orang bisa mencapai tingkat seperti ini. Tetapi kalau orang itu misalnya salah makan sembarangan, itu nggak sampai 80, 40 tahun meninggal. Tidak full ground. Amin saudara. Atau salah didik. Seperti ada anak-anak yang sekarang meninggal. Menurut riset sudah hampir 1000 atau 1000 lebih orang meninggal gara-gara skip challenge atau push out. Dan ini saya mesti beritahu. Yang namanya push out, bisa digambar nih, bisa dilihat ya. Namanya push out atau skip challenge, itu begini loh. Ini anak SD, SMP, SMA cuma mempraktekkan, dia tekan dadanya. Sampai berhenti jantungnya, darah tidak memompa di kepala, dia langsung jatuh, lalu kejang. Setelah kejang gitu baru sadar, oh teman-temannya ketawa, dia minta lagi, tekan lagi. Anak-anak kita bukan dilarang. Dilarang keras, sangat. Anak-anak kita, cucu, ponakan beritahu yang ini tidak boleh dilakukan. Karena akan merusak jaringan otak. Jadi udara tidak sampai otak. Ini gila. Ini sebenarnya pengaruh dari Amerika. Sekarang sudah masuk ke Indonesia. Pelakunya orang-orang Indonesia sekarang. Anak SMP, SMA, SD sudah mulai. Bahaya sekali. Bisa mati. Sampai kebablasan nggak bangun, saudaraku. Nah yang begini kan bisa mati. Sama dengan rokok, dengan alkohol, dengan narkoba. Dia belum sampai 80. Tidak full ground. Tuhan memberikan porsi. Tapi kalau engkau tidak penuhi nggak akan nyampe sini loh. Tapi kalau kau jaga baik pola makan, pola hidup sampai 80, kau namanya perfect. Kalau orang hidup di daerah Afrika yang kumuh dengan environment lingkungan yang buruk,
tidak dituntut bisa hidup di atas 100 tahun umurnya. Umur 60 sudah begitu rapuh. Dan sebelum umur 70 banyak meninggal. Beda dengan beberapa wilayah di Jepang yang environment begitu bagus. Makanannya sehat. Di beberapa wilayah di Jepang banyak orang-orang yang usianya mencapai 90 sampai 110 tahun. Itu tidak bisa dipaksakan di wilayah Somali, Ghana, Ethiopia. Tidak bisa. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Saya membuat ilustrasi ini supaya saudara punya gambaran bahwa sempurna itu bisa relatif kalau dilihat dari objeknya. Manusianya. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Lukas 12 ayat yang ke-48, saudaraku. Tidak mungkin Tuhan menuntut orang yang tidak bisa dilakukan oleh orang itu. Tidak mungkin, saudaraku. Nah, bicara mengenai bahwa yang berhak memiliki kesempurnaan itu Tuhan. Saya setuju. Itu kesempurnaannya Tuhan, bukan kesempurnaan kita. Kamu goblok kalau kamu berpikir bahwa kita bisa sempurna seperti Allah. Itu mah orang bodoh. Dan saya heran loh, para teolog pun juga berkata begitu loh. Ini ucapan teolog yang mengatakan kita jangan menyamai Tuhan. Sempurnanya di surga. Itu teolog. Yang membuat saya agak marah sebenarnya. Tapi marahnya saya hari ini gak seperti marahnya saya 3 tahun yang lalu. Tapi gemes juga. Karena menipu. Dia gak punya target yang proporsional. Kalau kesucian Allah Bapa itu misteri. Dan pasti sempurna dan tidak bisa dibayangkan, diperkirakan atau dipikirkan. Tapi kalau sempurnanya Yesus, saya nggak pakai kata Tuhan karena saya mau menunjukkan Yesus yang menjadi manusia. Ini kalau saya gunakan satu paket, beliau punya paket A dengan soal-soal yang rumit. Dia menghadapi agama Yahudi. Dia menghadapi penghinaan yang begitu hebat, saudaraku. Ini kalau soal-soal yang harus dipenuhi Tuhan Yesus itu begini. Kalau David itu paketnya D. Soal-soalnya segini aja. Rudi, paket M. Soal-soalnya juga ada. Keadaan kondisi kehidupan Tuhan kita pada waktu menjadi manusia bernama Yesus beda dengan kita. Tapi beliau lulus. Lulus, kamu harus juga lulus dengan tes yang berbeda. Kalau saya sebagai guru, saudara, tidak mungkin saya memberikan soal kepada mahasiswa yang saya tidak pernah mengajar. Tidak mungkin guru goblok yang memberikan soal yang murid nggak tahu jawabnya. Betul saudara sekalian? Iya. Kalau terapung-apung di lautan pasti mati. Itu kalau terapung-apung di lautan. Di luar kontrol manusia lain bisa mati. Tapi Tuhan itu tidak memberikan pencobaan orang melampaui kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan itu berhitung. Orang ini mampu tidak. Kamu hanya dapat soal sebanyak ini dengan kekuatan per soal itu sekian. Kalau Rudi beda, Tuhan Yesus jangan tanya. Tetapi yang penting lulus. Yang penting lulus. Di Matius 20 ayat 23, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa hal duduk di sebelah kanan kiri Bapa itu Bapa yang menentukan. Artinya kalau saya gambarkan sebagai jabatan, apakah dia gubernur, apakah dia wali kota, apakah dia bupati, apakah dia camat, apakah dia lurah, itu tergantung tuh Bapak yang menentukan. Kenapa Anda lahir di Indonesia, kenapa Anda lahir jadi orang Kristen, kenapa bisa mendengar khotbah, kenapa tidak lahir di pedalaman Aceh misalnya, atau jadi orang Kristen tapi tinggal di pedalaman Papua yang hanya mendengar khotbah sebulan sekali, dengan pendidikan yang tidak tinggi, beda. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Sempurnanya Tuhan bukan sempurnanya kita. Setiap kita punya keadaan yang berbeda, tapi itu harus dipenuhi dan lulus. Jadi jangan mengatakan bahwa orang yang bisa sempurna itu sombong.
Saya mau kasih tahu, kamu bodoh. Kamu pasti memahami kata sempurna dalam pemahaman umum. Sempurna itu seolah-olah hanya satu angka yang itu dimiliki Tuhan. Nah Tuhan beda sama kita. Ngerti nggak firman Tuhan? Dan saya heran loh, teolog kok bisa mikir begitu. Nggak panjang pikirannya. Tapi saudara harus jadi teolog-teolog yang benar dan mengerti kebenaran ini. Kok bisa loh tidak realistis? Yang tidak itu kamu. Hidup ini perjuangan, itu realistis. Sampai akhir. Lalu siapa yang bisa tahu akhir hidup orang itu bagaimana? Mungkin dia pernah salah, mungkin pernah berdosa, iya. Tapi akhirnya bagaimana? Kalau dia bisa finishing well, bagus kan kalau bisa finishing well. Jadi hidup ini luar biasa karena kita menjadi umat Allah yang disekolahkan dalam school of life, sekolah kehidupan. Kita hendaknya bisa mencapai indeks prestasi yang baik sesuai dengan tingkatan kita yang berbeda, sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita masing-masing, saudara. Itulah sebabnya saudara ada di sini hari ini. Jadi ke gereja tiap minggu itu ya walaupun khotbahnya 50 menit, 1 jam, saudara dapat masukan terus tiap hari. Dan itu penting, saudaraku. Lihat ini. Kalau di sini ada tes pencobaan, Anda jalan ke sini, Anda kan nggak tahu bakal ada pencobaan, betul nggak? Di sini Tuhan latih saudara. Supaya ketika Anda mendapat soal di sini, Anda bisa menyelesaikan soal itu. Misalnya di sini, mobil Anda diserempet, saudara bagaimana menyikapi itu? Di sini Anda belajar tidak cinta barang dunia. Di sini Anda belajar mengalah dari perkara-perkara kecil. Orang tidak mungkin menjadi pembunuh dalam 1 hari, atau penjahat dalam 1 hari. Dia pasti melalui sebuah proses. Tidak mungkin seorang pasangan lalu cerai karena keributan 1 hari. Tidak mungkin. Ribut 1 hari lalu cerai. Tidak mungkin. Itu pasti dimulai dari perkara-perkara kecil setiap hari. Dari soal AC, air condition. Yang itu bilang panas pap. Ini kurang dingin. Sudah segini masih kurang dingin. Tuh. Dari soal kopi, 1 kepahitan, 1 kemanisan. Dari soal makan, yang satu mau restoran Padang, yang lain mau kue tio siram. Akhirnya disiram pakai kue tio. Ngerti gak saudara? Terus sampai akhirnya udah kita pisah. Cerai. Gak ada orang yang bercerai di dalam 1 hari ribut tercerai. Kalau Anda susah, makan bersama, tidur bersama, ketawa bersama, ke gereja bersama. Kalau satu pergi, yang satu rasa kesepian. Mam, kapan pulang? Atau Pap, kapan pulang? Kalau di jalan, suami pergi tiap hari mesti telepon, ngomong-ngomong, ceritain semua kejadian. Nggak mungkin cerai. Makanya kalau dalam pemberkatan nikah, saya selalu berkata begini. Nikah itu bukan mencari kebahagiaan. Nikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Siapa yang memberi tanpa menuntut? Ya orang harus bertumbuh sempurna. Nah ini saudaraku. Tidak mungkin orang bisa berzina di sini kalau hari-hariannya hidupnya bersih. Tugas di luar kota lalu ketemu perempuan cantik lalu diajak tidur bareng. Nggak mungkin kalau tiap harinya benar dengan istri baik. Tidak pernah nonton film jorok, tidak ngomong jorok. Jijik. Tapi kalau nontonnya film jorok, bercandanya jorok, pacaran-pacaran dengan orang, pasti jatuh nanti. Jadi saudara, jangan membenarkan diri dengan ayat firman Tuhan. Waktu Anda bersalah lalu, ya Tuhan, roh berkehendak tapi tubuh lemah. Di ayat itu Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Saya waktu menjadi kepala asrama, membangunkan anak-anak tidur, ayo bangun doa-doa. Pak, roh berkehendak tubuh lemah. Ini murid sekolah Alkitab ini pakai ayat Alkitab.
melawan dosennya. Saya tabok kamu lama-lama ini. Bangun. Kamu jangan mencari pembenaran atau permisif ya. Maka kamu berjaga-jagalah. Datang ke gereja, kumpulnya dengan orang takut akan Allah, jam doa tiap hari, nggak jatuh. Ini kalau saudara dapat tes, ini tesnya tes levelnya misalnya level A rendah ya. Nanti masuk lagi level B, level C, terus. Nah kalau aja ngalus, her terus, tahu her? Diulang lagi. Lama-lama dia bilang, Tuhan aku cuti. Ikut aku nggak pernah ada cuti anakku. Ikut atau nggak sama sekali. Kamu mau cuti silakan, cuti abadi. Makanya saudara jangan memusingkan lagi. Tuhan aku belum kawin, aku belum punya anak. Kalaupun kita mempersoalkan hal ini saudaraku, itu demi supaya kita ini bertumbuh dalam kesempurnaan. Ini positioning kita di sini, saudara. Udah, kita memilih sempurna. Dengan saya bicara begini, saya termasuk orang yang dilawan banyak orang loh. Termasuk orang yang dilawan, sombong sekali itu. Tuh, saya udah disindir-sindir, saudaraku. Tapi saya diam. Orang-orang Rehobot tahu itu menyindir gembalanya, dia diem aja. Tenang aja, kamu jangan lawan dia. Kenapa? Kalau kamu lawan dia, dia kalah. Dia nanti kau permalukan dia. Oh, saya bukan ngomong sok. Kamu lawan dia, kamu bisa menang. Udah jadi debat kok. Di antara anak kita dia nggak tahan katanya. Dia debat. Tidak pernah di Alkitab dikatakan kita tidak bisa sempurna, Pak. Terus dia bilang, saya 2 hari ini rasanya mesti ada salahnya. Bapak tidak boleh mendasarkan kebenaran doktrin dengan hidup Bapak. Oh, udah dilawan. Udah orang-orang kita udah tahu. Nah ini saya kan mengumpulkan data ini mau jadi bahan khotbah dan jadi buku kalau perlu. Kita ambil positioning ini. Kemarin saya bertemu dengan sepasang suami istri yang mungkin juga hadir di sini. Lalu beliau bilang gini, Bapak ini kalau khotbah keras. Bagaimana dengan yang levelnya tidak mampu terima? Saya berkata begini, saudara. Kalau orang nuraninya baik, walaupun dia belum mengerti, dia punya nurani. Dia akan berkata, ini benar. Dia belum bisa terima, tapi ini benar. Nurani dulu. Tapi kalau nuraninya bengkok, biar dia pinter, dia mencari salah terus. Lalu saya jawab kepada beliau dengan jawaban itu, lalu berkata, saya mengambil segmen ini Pak. Suka gak suka ini segmen saya. Jadi kalau orang gak ngerti, kalau nuraninya baik, dia akan tahu ini benar. Dia akan ikut terus sampai bisa ngikutin. Memang makin hari juga makin sulit. Nah bagaimana dengan orang baru? Saya percaya bisa. Karena Tuhan Yesus pun dari permulaan mengajar, sudah berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Itu di awal loh. Kok takut? Memang dasarnya nuraninya dia buruk, pasti dia gak akan ke sini. Ini positioning kita. Jadi dengan mengatakan hal ini, saya juga ingin berkata kepada saudara sebenarnya. Saudara serius mau sempurna gak? Sesuai dengan penjelasan ini, full ground, saudara mau sempurna gak? Saya belum menangkap spirit yang utuh. Saudara mau sempurna enggak? Ya tapi Pak, kita kan belum sempurna. Oh, saya mengerti. Kalau saudara jatuh bangun, aku pun mengalami sama. Aku terima. Tapi niat untuk sempurna harus ada. Tekad untuk sempurna harus bulat, saudaraku. Bukan kita mau membenci saudara, ngusir-ngusir loh. Kok ngusir-ngusir loh? Enggak lah, saudaraku. Tapi kalau enggak serius kan saudara jadi batu sandungan. Kalau orang yang ke gereja tuh cuma mau nggak jelas gitu, sambil tiduran begini, sambil ngupil gini, merem. Sebenarnya you mau ngapain di sini nih? Kalau di gereja-gereja tertentu orang dibujuk-bujuk datang, disayang-sayang. Di sini you nggak dibujuk, you diajak. Ayo, mau? Ayo, nggak mau? Salah.
Bukan sok, kita juga udah frustasi, saudara. Lihat dunia ini udah frustasi kita. Makanya kita mengambil positioningnya ini. Kalau gereja-gereja kan pada umumnya berjuang, berusaha. Bagaimana gereja ini tambah besar jumlahnya. Punya aset sendiri, punya gedung gereja sendiri. Kita nggak mikir itu, Pak. Fokus kita itu manusia. Ya kita ngerti bahwa ada pembiayaan yang besar, ada masalah. Ya ada, tapi kita nggak mau tenggelam dengan masalah-masalah itu. Kita percaya kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan cukupkan. Yang menjadi concern saya adalah setiap individu ini diubahkan Tuhan. Oleh sebab itu saya sendiri harus berubah. Para pembicara, para aktivis harus berubah. Nggak bisa nggak berubah. Kita sudah nggak mau benar-benar bertobat. Nggak mimpilah punya gereja besar. Punya cabang banyak. Itu bolehlah dampaknya. Sekarang fokus kita adalah manusianya yang diubah. Saudara harus mau diajak dalam proyek besar ini. Kalau saudara tidak mau berubah, saudara pasti mati loh. Dan kalau saudara tidak mau berubah, saya kasih tahu, setelah mati mampus di sini. Mati mampus, MM. Mestinya Anda mati dimuliakan bersama Tuhan. Kalau nurani saudara itu benar, khotbah kayak begini tuh mau apa sih? Apakah mau supaya si manusia dikultuskan? Ya saudara punya nurani lah. Saya udah preman begini saudaraku. Preman itu free man, orang bebas. Mau dipuji boleh, nggak dipuji juga boleh. Ngapain sih? Kan tadi saya sudah mengatakan jadi teladan. Bagaimana saya jadi teladan kalau saya masih gila hormat? Saya dekat Tuhan loh, you gak deket kan? Yang gitu-gitu sering dikesankan ke orang. Saudara mau sempurna? Saudara mau berubah? Dunia ini sudah rusak luar biasa loh saudaraku. Anda kalau lihat para pengusaha rata-rata jerit saudaraku. Betul, jerit. Ini belum kondisi-kondisi lain yang buat saya cukup menggelisahkan. Ini dunia sudah begini rusak, kita mau harap apa? Tapi karena kita menjadi masyarakat yang harus dewasa, santun, bernegara, dan bermartabat, kita mengambil positioning ini, saudara. Dan dunia kita yang tidak jelas keadaannya ini, saudaraku, kita tidak harap dunia membahagiakan kita. Saya bukan mengancam saudara, bukan menakut-nakuti saudara, tidak. Saya pernah bersalah kepada Tuhan dan bersalah kepada jemaat. Saya tidak menyampaikan firman yang benar walaupun khotbah saya bagus. Tapi saya tidak menggiring sungguh-sungguh ke surga. Nah di sisa umur hidup saya yang entah sampai kapan ini, saya mau belajar untuk baik, sempurna, menjadi teladan dan menebus kesalahan saya dengan menyampaikan firman Tuhan yang murni. Saya mempersiapkan saudara untuk menghadapi saat-saat yang lebih sulit atau keadaan yang sukar. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi dengan kuat atau kokoh karena kita tahu bahwa kita hanya sementara di bumi. Dunia semakin bergolak, itu berarti janji Tuhan makin cepat digenapi. Maka jangan bocor. Yang membuat kita tidak bertumbuh ini kebocoran. Kebocoran itu dari daging dan dari jiwa. Dari daging ini orientasinya pada kuliner. Hati-hati makan minummu, pola makan saudara. Saya pulang jam 10 malam dari sibuk pelayanan, tetap saya olahraga 1 jam. 45 menit itu paling sedikit. Belajar. Terus daging ini seks. Kalau Anda tidak berjuang sungguh-sungguh tidak bisa.
Ini berat. Ini berat. Harus nekat matikan dagingmu. Saya kira ada pria-pria di sini yang masih jatuh dalam dosa seks. Saudara harus kejam terhadap diri sendiri. Keras terhadap diri sendiri. Kalau tidak, Anda akan dikerasi oleh keadaan. Jiwa itu keinginan mata. Udah jangan minta ini, minta itu, cari ini. Udah jangan mimpi apa-apa deh. Yang ada kita syukuri, saudara. Lalu ini keangkuhan hidup. Kehormatan, harga diri ini. Saudara mau sempurna? Anda mau berubah? Matikan ini. Matikan. Harus kejam kita. Nekat kita. Harus kejam, harus nekat kita. Baru bisa. Tuhan akan latih kita dari perkara-perkara kecil, saudaraku. Sampai perkara besar kita, ketika dia dapat tes ujian dari Tuhan, kita sanggup melewatinya, menang. Tes-tes saudara ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pembentukan dan proses yang Tuhan adakan dalam hidup kita untuk menjadi sempurna seperti Dia. Hidup ini luar biasa. Jika kita masuk sekolah kehidupan, di mana kita dibentuk, diproses menjadi manusia Allah atau man of God yang benar-benar menyempurnakan kita. Beberapa kali kalau saya lihat saudara dari mimbar ini ada hati ternyuh. Dan saya terus terang ya, jujur ya, saya ingin mengatakan begini, yuk kita pulang bersama. Saya sebenarnya sungguh-sungguh rindu saudara-saudara itu diubahkan. Makanya saya maksa diri, saya keras kepada diri saya sendiri, jangan bikin salah. Ayo jadi teladan. Ayo bawa orang ke dalam kerajaan surga. Kalau sudah ditanya begini, kamu pilih mana? Menjadi makin sempurna atau hutangmu terbayar? Kita jawab gini, ya dua-duanya lah. Oh enggak boleh dua-duanya, harus salah satu. Ya hutang kebayar tapi setelah itu disempurna. Oh enggak boleh. Ya kalau begitu sempurna dulu tapi hutang kebayar ya. Enggak juga. Kau pilih sembuh dari sakit atau makin sempurna? Ya pilih dua-duanya lah. Gak boleh, harus pilih salah satu. Sembuh dari penyakitmu, penderitaan ini, atau menjadi makin sempurna. Ya, saya mau sembuh, tapi nanti jadi sempurna lah. Saya mau sempurna, tapi saya sembuh dulu. Gak boleh. Oke deh kalau begitu, saya sempurna dulu, tapi sembuh ya. Juga tidak pasti. Aduh. Kalau yang nanya Tuhan, kira-kira suruh jawab apa? Nah, kalau yang nanya saya, Anda bisa nawar-nawar. Kalau Tuhan yang nanya, lu mau nawar apa? Salah satu. Tapi, enggak ada tapi. Kita harus menjawab, aku mau sempurna Tuhan. Entah menikah atau tidak, utangku kebayar atau tidak. Entah aku mau sembuh atau tidak. Akunya mau sempurna. Lalu, ya terserah Tuhan. Saya nggak bilang, Mas Tuhan menolong. Enggak. Seneng begitu. Tuhan akan tersanjung dan melihat kesungguhan saudara ketika saudara berpikir bahwa tidak ada yang penting selain menjadi sempurna. Tiap hari saudara mengevaluasi hidup kesempurnaanmu. Apakah aku bertumbuh menjadi baik atau tidak? Apakah aku makin sempurna atau tidak? Dan ini hal yang luar biasa saudara, kesempurnaan ini. Dan saya kira pengajaran seperti ini belum pernah saudara dengar sebelumnya. Saya kira Anda belum pernah dengar khotbah seperti ini. Kenapa? Karena saya juga belum pernah dengar khotbah seperti ini. Dan saya belum pernah khotbah secara lengkap atau utuh mengenai kesempurnaan seperti ini. Dan ini baru pertemuan pertama. Dalam konteks judul besarnya hidup dalam ketidakwajaran. Ini kan konteks khotbah hidup dalam ketidakwajaran sebenarnya. Tapi Bapak Ibu akan melihat
dimensi hidup yang baru ketika dari hari ke hari berjuang untuk hidup tak bercacat, tak bercela, tak sempurna. Saudara akan bisa melihat bagaimana kehadiran Allah. Kalau agama-agama pada umumnya untuk membuktikan kebenaran Allah mereka dengan mujizat, dengan keperkasaan seperti bangsa Israel, yang berprestasi hanya Allah yang hebat. Tetapi kita tidak demikian. Membuktikan kebenaran Allah. Siapa Allah yang benar? Bukan dari keperkasaannya, tapi dari kebenaran hidup kita masing-masing. Orang bangga, oh agama kita hebat, atau Allah kita hebat, gitu kan ya. Bisa ini, bisa begitu, sukses. Kekristenan di abad mula-mula seperti tidak berdaya. Orang bisa ditangkap, dibunuh semena-mena, seakan-akan Tuhan tidak ada. Tetapi kebenaran Allah dibuktikan dengan kelakuan. Oleh kelakuan orang percaya. Makanya kita di tengah-tengah dunia yang gelap seperti ini, kita tidak perlu menjadi marah waktu kita dizolimi. Tidak perlu kita membela Tuhan kita. Tapi kita menyaksikan kebenaran Tuhan kita dengan tutur kata kita dan perbuatan kita. Bukan dengan kelicikan kejahatan. Di sini akan terbukti siapa Allah yang benar, siapa Allah yang palsu. Amin.